Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatun Nafiah, NIM 202180041, PGSD 4A Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjawab secara lisan beberapa pertanyaan, yaitu tentang pembelajaran IPS 4A. Lanjut, soal yang pertama yaitu jelaskan secara singkat hakikat IPS. Hakikat IPS adalah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupannya, manusia menghadapi tantangan yang berasal dari lingkungan maupun sebagai hidup bersama. IPS itu bisa dikatakan sebagai saudara manusia dan berbagai sudut pandang. IPS melihat bagaimana hidup bersama dengan sesamanya, dengan tetangganya, dengan lingkungannya, baik saudara dekat maupun jauh. Bagaimana keserasian dengan lingkungannya, baik dengan sesama manusia maupun lingkungan alamnya. Jadi IPS itu tentang manusia, alam, dan lingkungannya. Lanjut soal yang kedua. Sebutkan tujuan dari pendidikan IPS secara singkat. Langsung saya jawab. Yang pertama yaitu tujuan dari pendidikan IPS meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk baik secara nasional maupun global. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, mengajarkan konsep-konsep sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, kewarganegaraan, pedagogis, dan psikologis. Lanjut soal yang ketiga. Secara rinci, Omer Hammerich merumuskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa tersebut dan jelaskan. Terdapat beberapa tingkah laku. Yang pertama yaitu pengetahuan dan pemahaman, sikap hidup belajar, nilai-nilai sosial sikap, dan keterampilan dasar IPS. Yang pertama yaitu tentang sikap hidup belajar. IPS bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya, dengan belajar IPS, anak memiliki kemampuan menyelidiki untuk menemukan ide-ide maupun gagasan, konsep-konsep baru, sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Sikap belajar tersebut diarahkan pada pengembangan motivasi untuk mengetahui beroriginasi, minat belajar, berkemampuan merumuskan masalah dan hipotesis pemecahannya, serta keinginan melanjutkan eksploitasi IPS sampai keluar kelas, dan kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan data. Yang kedua yaitu nilai-nilai sosial dan sikap. Anak membutuhkan nilai-nilai untuk menafsirkan fenomena dunia sekitarnya, sehingga mereka mampu melakukan perspektif terhadap ilmu pengetahuan sosial. Nilai-nilai sosial merupakan unsur penting di dalam pengajaran. Faktor keluarga, masyarakat, dan pribadi maupun tingkah laku guru sendiri besar pengetahuannya sehingga perkembangan nilai-nilai dan sikap anak. Guru dapat mengembangkan sikap anak tersebut. Yang ketiga yaitu keterampilan dasar IPS. Anak belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial. Misalnya, mencari bukti dengan berpikir ilmiah, keterampilan mempelajari data masyarakat, mempertanggungjawabkan validasi dan revisi data, mengklasifikasikan dan menafsirkan data-data sosial, dan merumuskan kesimpulan. Dengan demikian, IPS sangat berpengaruh terhadap perkembangan nilai-nilai dan sikap anak. Guru dapat mengembangkan sikap anak tersebut. Yang keempat yaitu tentang pengetahuan dan pemahaman. Salah satu fungsi pengajaran IPS adalah mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-ide kepada anak.
Selain itu juga mengembangkan rasa konstitusi dan stabilitas, memberikan informasi dan teknik-teknik sehingga mereka ikut memajukan masyarakat sekitarnya sebagai contoh dari tradisi dari nilai-nilai dalam masyarakat. Soal yang keempat, yaitu sebutkan karakteristik pada masa kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Akan saya sebutkan ya. Yang pertama, suka meremehkan orang lain. 2, suka membandingkan dirinya dengan lain dalam hal yang menguntungkan dirinya. Yang ketiga, apabila dapat menyelesaikan sesuatu, hal itu dianggap tidak penting. Yang keempat, suka memuji diri sendiri. Dan yang kelima, ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Lanjut soal yang terakhir, sebutkan karakteristik pada masa kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Saya akan menyebutkannya. Yang pertama, perhatian tertuju pada kehidupan praktisi sehari-hari. Yang kedua, ingin tahu, ingin belajar, serta realitas. Yang ketiga, timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus. Dan yang keempat, anak menilai sebagai ukuran yang dapat mengenal prestasi belajarnya di sekolah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.